Aksi berjingkat-jingkat ini mengingatkan seruan Elia sebelumnya untuk berhenti bercabang hati di antara dua pilihan. Ketidakkonsistenan iman itu diikuti dengan ketidakkonsistenan langkah. Seorang hanya bisa berjalan lurus bersama satu Tuhan. Shalom. Sekarang kita masuk episode yang ke-30. Terima kasih untuk yang masih setia di channel ini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang Kerajaan Utara yang terdiri dari 10 suku. Setelah kematian Yerobeam, narasi di dalam kitab 1 dan 2 raja-raja itu secara bergantian menceritakan tentang raja-raja Israel di utara dan raja-raja Yehuda di selatan. Jadi ketika membahas tentang seorang raja, seringkali ada catatan nama raja yang memerintah di kerajaan lainnya. Dengan ini pembaca harus berhati-hati untuk memperhatikan di dalam suatu narasi, raja mana yang ingin digambarkan. Nah, anak Yerobeam yang bernama Nadab itu kemudian menggantikan ayahnya. Lalu ia juga dibunuh oleh Baesa yang menjadi raja ketiga. Dan Baesa juga tidak belajar dari contoh buruk Yerobeam. Sehingga Tuhan itu mengirim Nabi Yehu kepada Baesa dan menyatakan, "Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya." 1 Raja-Raja 16 ayat 2 dan 3. Ela anak Baesa itu memerintah secara singkat dan terhenti juga akibat kekerasan. Setelah beberapa kudeta dan perang saudara kecil, seorang tentara bernama Omri merebut kerajaan terhadap suku utara. Ya, 10 suku ini. 1 Raja-Raja 16 ayat 21. Omri memerintah cukup lama dibandingkan dengan raja utara lainnya. Ia membeli sebuah bukit dari seorang yang bernama Semer dengan 2 talenta perak. Dan di sana ia membangun ibu kota baru. Kota itu dinamai dengan Samaria. Ini diambil dari kata Semer. Lokasinya strategis, ya, dibatasi dengan 3 jalan akses. Dan Omri juga menyakiti hati Tuhan, ya, dengan cara seperti Yerobeam, yaitu tetap menyembah berhala dan tidak menghargai bait suci di Yerusalem, dan juga soal keimaman Lewi. Dan Ahab itu anaknya Omri yang menggantikannya bahkan lebih buruk. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup di dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. 1 Raja-Raja 16, 30 dan 31. Cerita Ahab ini menggambarkan betapa melencengnya ia dari Tuhan ketika memimpin rakyat. Dan bagaimana Tuhan terus-menerus mengirim nabinya dalam upaya untuk memenangkan kembali hati umat. Etbaal, ya, ayah dari Isabel tadi, mengandung kata apa? Baal. Ini dewa kafir, ya, yang menjadi godaan terbesar untuk Israel selanjutnya. Isabel ini mengendalikan pemerintahan. Dan lewat pengaruhnya, Ahab membangun mesbah dan kuil untuk Baal di ibu kota Samaria. Bahkan ia membangun Asyera. Ini tiang suci atau patung kayu yang dengan gambar Dewi telanjang. Ya, ini untuk mendedikasikan untuk siapa? Dewi-dewi Kanaan, permaisuri Baal. Isabel itu mendanai 50 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Lewat Isabel lah, maka peringatan Taurat supaya tidak menikahi orang asing, istri orang asing itu menjadi jelas alasannya. Di masa Ahab ini muncullah Nabi Elia, ya, yang terkenal itu. Ia mengirim pesan suram kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup,
Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Terjadilah kemudian kekeringan sebagai hukuman Ahab menyembah Baal. Di dalam perjanjian Deuteronomis, ada kutuk jika melanggar hukum maka akan mendatangkan kekeringan yang hebat. Ulangan 28 ayat 22-24. Segera setelah bertemu dengan Ahab, Tuhan mengirim Elia ke Sarfat di utara. Ini daerah orang Sidon, daerah asal dari Isabel. Di sana ia bertemu dengan seorang janda miskin. Janda itu kehabisan makanan. Elia memberitahu bahwa tepung di tempayan dan minyak di buli-buli itu tidak akan habis. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Hal ini kan ironis karena Baal itu kan dewa kesuburan, tapi malah terjadi kelaparan. Dikisahkan janda itu memiliki seorang anak yang sakit dan lalu berhenti bernafas. Elia kemudian memohon kepada Tuhan dan secara ajaib anak itu bernafas kembali. Cerita berakhir dengan janda itu menyatakan, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Ungkapan firman Tuhan yang kau ucapkan ini mengingatkan pernyataan Elia sebelumnya terhadap Ahab bahwa tidak akan ada hujan kecuali kalau kukatakan. Di ayat 1 tadi. Ya. Ini adalah ajakan untuk perempuan Sidon untuk apa? Tahu terhadap Yahweh dan nabinya. Tema tahu ini kan mengingatkan, kita sudah belajar di kisah Keluaran dan juga penaklukan Kanaan, yaitu tentang kisah Rahab ya. Jadi seorang nabi Yahweh makan di meja janda Sidon, sementara 450 abdi Baal dan Asyera itu makan di meja Isabel di Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Rumah yang satu akan mendatangkan berkat dan yang lainnya mendatangkan duka. Dan bedanya bukan karena soal geografi, tetapi karena apa? Menyambut hamba Tuhan atau yang lain. Di tahun ketiga masa kelaparan, Tuhan mengutus Elia untuk menghadap Ahab. Elia mengatakan bahwa Ahab itu sumber kekacauan karena meninggalkan perintah Tuhan dan memilih Baal. Walaupun mulanya enggan, Ahab mulai mengakui Elia karena dapat mengendalikan kelaparan sebagai nabi yang benar. Sehingga tahu bahwa Yahweh itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Elia memerintahkan Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel, yang sedikit terkejut juga ini dituruti oleh Ahab. Elia juga mengundang 50 nabi Baal dan 400 nabi Asyera itu. Dan di Karmel ini terjadilah sebagai tempat pertarungan antara nabi-nabi dan dewa-dewa. 450 lawan 1. Nampaknya tidak cukup adil bagi Elia, bukan? Tapi justru inilah untuk menunjukkan siapa dirinya. Karena hanya ada satu Tuhan dan baginya tiada yang mustahil. Elia berkata kepada mereka, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Karena rakyat itu menolak untuk memilih siapa yang akan dilayani, Elia itu mengusulkan untuk ada kontes antara dia dengan Nabi Baal. Nabi Baal itu akan memilih lembu, membantainya, dan menaruhnya di atas kayu. Demikian juga Nabi Elia. Masing-masing akan memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan mereka ya. Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Rakyat setuju. Kemudian 450 Nabi Baal itu membantai lembu mereka. Dan dari pagi sampai petang mereka memohon, "Oh Baal, jawablah kami." Mereka berjingkat-jingkat mengelilingi mezbah. Menambah intensitas dengan melukai mereka sendiri sehingga keluar darah. Ini seperti kebiasaan mereka menyembah Baal.
Aksi berjingkat-jingkat ini mengingatkan seruan Elia sebelumnya untuk berhenti bercabang hati di antara dua pilihan. Ketidakkonsistenan iman itu diikuti dengan ketidakkonsistenan langkah. Seorang hanya bisa berjalan lurus bersama satu Tuhan. Intensitas yang meningkat, tapi tidak ada suara, tidak ada jawaban. 1 Raja-Raja 18 ayat 29. Kesunyian ini melambangkan ketidakhadiran Baal. Sementara itu Elia membangun mezbah dengan 12 batu. Ini menghormati 12 suku Yakub. Mengingatkan bahwa wahyu itu seharusnya Israel terdiri dari 12 suku, bukannya 10. Kemudian Elia membangun mezbah itu atas nama Yahweh. Menyusun kayu, memotong lembu, dan menggali parit di sekitar mezbah, dan paritnya dipenuhi dengan air. Saat persembahan, Elia memanggil Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Elia memanggil, Yahweh menjawab. Di sini kita melihat teologi dua pasang kata, memanggil dan menjawab. Dalam Ibrani, kara dan anah. Dua kata kunci yang ditemukan sepanjang kitab Mazmur. Salah satu ciri penting dalam Mazmur adalah ungkapan, dialah Tuhan yang menjawab. Kemungkinan terinspirasi dari kisah Keluaran, di mana rakyat menjerit kepada Tuhan. Keluaran 2 ayat 23. Dan Tuhan pun menjawab, membawa penebusan. Tuhan menjawab Elia dengan api dari sorga yang menghabiskan air pada kurban maupun pada parit. Rakyat kemudian segera sujud ke tanah dan mengaku, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Sekarang kita tahu arti nama dari Elia yang artinya Yahweh adalah Tuhanku. Rakyat lalu memutuskan untuk melayani Tuhan dan membunuh Nabi Baal. Setelah itu Elia memprediksi bahwa hujan akan turun dan kisah berakhir dengan hujan lebat. Kita akan mengenang kisah Keluaran ya. Dalam doa Elia itu kan meminta menjawab agar rakyat itu tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ini melanjutkan tema tentang tahu dari kisah Keluaran. Sekarang Elia, Musa yang baru, mengerjakan tanda-tanda ajaib agar membawa kembali Israel itu beriman kepada Yahweh. Juga mengulang tema tentang nama, khususnya nama Tuhan. Ketika nabi dari kedua pihak itu memanggil masing-masing nama Tuhan mereka. Seperti Tuhan mengungkapkan namanya kepada Musa pada kisah Keluaran, sehingga Musa itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sekarang Elia juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam nama Tuhan di Gunung Karmel. Nama itu masih penuh kuasa, dan siapa yang memanggil akan mendapat jawaban. Ya, kita ingat di Perjanjian Baru, ketika memanggil nama Yesus di antara 2 atau 3 orang berkumpul, maka ia akan hadir. Kisah selebihnya tentang Nabi Elia dan juga penerusnya, Elisa, itu dipenuhi dengan mukjizat-mukjizat. Tujuannya apa? Untuk mendidik ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan juga Israel, supaya tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhan Israel, yang lainnya itu palsu, kosong, tidak berdaya. Kekeringan itu kan artinya menyerang langsung Baal yang dipuja sebagai dewa badai yang mendatangkan hujan. Baal juga dikenal dengan dewa petir, ya, dewa api, tapi tidak dapat menyalakan api untuk 450 nabinya di Karmel. Bahkan setelah kejadian yang mengagumkan itu di Gunung Karmel, hati Ahab tetap keras. Seperti siapa? Betul ya, Firaun. Ia tetap setia kepada Isabel yang berencana untuk membunuh Elia. Meskipun demikian, Tuhan itu tetap membantu Israel dari ancaman luar, tentara Aram ya, atau Suriah, yang coba merebut kekuasaan dari Ahab.
Dan Ahab dikatakan menang ya terhadap Aram, tapi tetap tidak mau taat kepada Tuhan dan juga membiarkan pemimpin Aram itu hidup. Itu di 1 Raja-Raja bab 20. Hal ini menggiring keluarganya pada sebuah penghakiman. 2 bab berikut, Aram mengorbankan perang terhadap Israel dan Ahab terbunuh. 1 Raja-Raja 22. Segera setelah itu, seorang bernama Yehu memberontak melawan rumah Ahab dan membunuh 70 anak laki-lakinya dan juga Isabel. Narasi bahwa Ahab itu punya 70 anak itu layaknya Dewi Kanaan Asyera dengan pemimpinnya Kanaan ya, yang menurut mitos itu mempunyai 70 anak. Selain penghancuran dinasti Ahab, gambaran ini memperlihatkan bahwa dinasti itu sulit bertahan di negeri yang penuh dengan pemberontakan. Pemberontakan Israel terhadap dinasti Daud itu diikuti dengan pemberontakan dan kudeta di antara 10 suku. Pengkhianatan melahirkan pengkhianatan. Perlu dicatat bahwa ketidaksetiaan Israel lah yang membawa petaka lebih dari sekedar ketidakstabilan politik. Pada tahun 722 sebelum Masehi, ada kerajaan Asyur yang berkembang pesat. Itu merebut ibu kota Samaria dan menaklukkan Israel. Dan untuk menghindari pemberontakan, bangsa Asyur mengirim orang Israel yang selamat itu tersebar di seluruh kerajaan Asyur. Dan pada saat yang sama, membawa 5 suku yang tidak mengenal Tuhan dan menempatkannya di Samaria, di Israel ya. Suku-suku ini kemudian kawin campur dengan sisa Israel. Dan orang yang dilahirkan dari mereka itu dikenal dengan orang Samaria. 2 Raja-Raja bab 17. Sebagai catatan sedikit tambahan ya, orang Samaria itu masih percaya dengan 5 buku Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Tapi punya tempat suci sendiri di Gunung Gerizim. Di dalam perjanjian baru, orang Yahudi itu memandang orang Samaria ini tidak bersih ya, atau bid'ah. Di Injil Yohanes, seorang wanita Samaria itu terkejut ketika Yesus mau berbicara dengannya. Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria? Yohanes 4. Sampai di sini dulu ya. Kita sudah menyelesaikan kerajaan utara dan kita akan lanjut dengan kerajaan selatan di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.